apa-apa. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, selamat berpuasa. Kali ini ya kan hari ini ada yang beda nih Smartizen semua. Apa sih yang beda? Kemarin itu kan Bara masih ditemenin sama Kang Roni ya, ya kan, selaku general manager juga ya kan di 106 Dion Tirta. Nah, hari ini ada rekan baru yang tentunya kalau boleh dibilang ini sebenarnya senior nih. Wah, senior sih gue. Senior Bara di radio ini karena Gifar perkenalkan dulu ya, di sebelah Bara ada Gifar Multajam. Bukan. Gifar Tulung nih. Gifar Tulung, oke. Yang juga mengisi di siaran pagi biasanya ya, Bara ya? Sempet diantar pagi ya. Sekarang lagi nggak ada. Oh iya, lagi bobok. Nggak ada dulu. Kan kalau pagi disuruh bangun dulu kan. Betul. Wake up ya, sekarang nggak disuruh bangun. Nah sekarang apa yang lebih enaknya kalau di siaran Guru on Radio di siang ini berarti lo bisa berarti Gifar bisa bangun siang ya. Iya. Betul sekali. Nah. Bener. Nah gini Far, apa sih yang Gifar ketahui tentang guru gitu, atau pandangan Gifar mengenai guru itu apa sih gitu? Guru itu kan terdiri dari 4 huruf. Betul. G U R U. Iya. Ya kan. Guru itu kan digugu dan ditiru. Gugu dan ditiru. Oh, bener kan? Bener. Itu istilah yang umum. Guru itu digugu dan ditiru. Terus juga yang gue tahu guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Betul. Tapi lo nggak pernah iseng sama guru gitu atau gimana? Enggak sih, gue orang baik-baik. Enggak ya. Nah, jadi gini Far, di program Guru on Radio ini sekarang kita akan membahas mengenai P3K. Nah, apa tuh P3K? Yang mana P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi gini Far. Nah, P3 jadi kan kita dulu mengenal tuh ada guru honorer, ada PNS tuh ya kan. Yang jelas di mana stratanya beda. Ya lo tahu sendiri lah. Benar. Honorer itu ya gajinya mungkin di bawah rata-rata di bawah dari PNS. Nah, dengan adanya program dari pemerintah ini akan ada penyamarataan nih dari segi gaji dan juga tunjangan segala macam. Enggak, ini penyamarataannya ikut ke yang honorer apa ikut yang ke PNS nih? sorry ikut yang ke PNS karena supaya tidak ada lagi nih ada kesenjangan sosial. Bener. Padahal kan sama-sama guru ya. Sama-sama guru dong, betul ya kan, sama-sama memberikan ilmu juga. Iya, benar. Nah, kemarin itu Bara udah membahas soal yang nantinya akan dites nih Par. Jadi untuk masuk ke dalam kategori pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu harus mengikuti tes tentunya. Oh iya. Nah, di program Guru on Radio ini kita memberikan tesnya. Kita kasih tahu soalnya. Kita kasih tahu jawabannya lengkap dengan pembahasannya. Serius dikasih tahu? Serius. Jadi parah, ini guru-guru harus denger banget ini ya. Guru-guru harus nonton ini. Calon Bapak Ibu guru ini harus nonton ini. Bener. Jadi ketika nanti ngelulus soal tidak hitung kancing lagi. Nggak usah. Udah tahu jawabannya kan. Gifar hitung kancing nggak dulu ujian? Enggak ya, belajar ya. Saya hitung pahala orang. Itu pahala, betul. Oke, kalau gitu Smartizen jangan kemana-mana karena setelah yang lewat ini kita akan membahas soal-soal dari P3K. Yes. Tetap di Guru on Radio ya. Ya. Oke, cek back with us again 106 Dion Tirta. Sekali bahasa Inggris dong ya. Kaget gue ya kan? Tiba-tiba oke lu kaget. Cek kaget. Kan kita kan biasa kalau ngeband kan cek. Oh iya benar. Iya. Sekarang kita lagi nggak ngeband ini, kita mau memberikan ini sesuatu untuk para guru-guru ya. Iya, untuk calon Bapak Ibu guru ya. Kan kita akan memberikan salah satu soal-soal nih yang nantinya ini valid loh. Valid ya. Sangat valid karena nantinya akan muncul di ujian gitu. Akan muncul di ujian yang nantinya akan dilaksanakan oleh calon Bapak Ibu guru. Benar. Kemarin itu Bara sudah membahas sampai soal nomor 13 nih Par, ya kan? Soal nomor 13 itu kemarin sudah sampai soal nomor 13. Nah, hari ini kita akan membahas soal nomor 14. Lanjutannya ya lah ya. Lanjutannya gitu. Mana nih masih dicari nih ya. Jadi buat calon Bapak Ibu guru, stay tune with us. Karena apa? Karena ini sangat penting. Bener.
kita kasih soalnya, ya kan? Kita kasih pembahasannya. Kita kasih jawabannya. Bener. Jadi kalian juga nanti pada saatnya ujian tidak hitung kancing. Iya. Nah, ini 14 nih. 14 nih. Oke, untuk pembukaan ini ya kan, karena ini perdana untuk seorang Gifar, silahkan dibacakan soalnya. Oke. Jadi begini Bapak Ibu guru sekalian ya. Ya. Tolong diperhatikan ya. Diperhatikan Itu baik-baik. yang di belakang jangan tidur tolong. Tolong nih kalau di rumah siapkan catatan. Bener ya kan? dicatat. Kalau nggak Bisa direkam aja ya biar gampang ya. Ya, atau enggak juga bisa lihat juga nanti di akun YouTube 106 Bener Dia banget. Tirta. Bener banget. Oke, silakan Gifar. Jadi Langsung aja. soal nomor 14 ini Ya, kompetensi dikasih tahu nggak sih? kompetensinya boleh dikasih tahu. Ya, jadi kompetensinya adalah menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Iya. Yang mana capaian pembelajaran adalah menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ya. Betul. Dan soal nomor 14 ini indikator esensialnya adalah melalui paparan kasus, peserta dapat menganalisis hasil penilaian pembelajaran ya. Analisis jadi ya. Oke. Yoi, jadi ini soalnya nih ya, Ya. coba dengarkan dengan seksama. Bet- Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Nah, hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa, karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi, yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator. Ya. B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. Ya. C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. Betul. D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Iya. E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Nah, gimana calon Bapak Ibu guru semua di rumah? Sudah dapat pilihan jawabannya? Kebayang ya jawabannya A, B, C atau D, E. Nah, kalau udah, sebelum simpan dulu jawabannya karena kita akan bahas nih. Iya. Perjawabannya kita akan bahas. Nah, Yoi. kalau gitu barang mulai ini pembahasannya ini ada analisis secara teoritis adalah telaah soal yang difokuskan pada aspek materi, konstruksi dan bahasa. Penalahan kualitas soal bentuk objektif pada aspek materi dimaksudkan untuk mengetahui apakah materi yang diujikan sudah sesuai dengan kompetensi atau hasil belajar yang ditetapkan, dan apakah materi soal sudah sesuai dengan tingkat atau jenjang kemampuan berpikir peserta tes, serta apakah kunci jawaban sudah sesuai dengan isi pokok soal. Telaah kualitas soal pada aspek konstruksi dimaksudkan untuk mengetahui teknik penulisan butir-butir soal sudah merujuk pada kaidah-kaidah penulisan soal yang baik. Nah, pada aspek bahasa, telaah soal cukup jelas dan mudah dimengerti, tidak menimbulkan multi interpretasi serta sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa yang berlaku. Secara teoritis, kualitas soal tes bentuk objektif dapat ditelaah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Apa tuh? Pertama, ada butir harus sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Oke. Yang kedua, hanya ada satu jawaban yang benar. Kemudian pengecoh homogen dan berfungsi. Oh, jadi maksudnya tuh kali gini ya, Far. Jadi jawaban-jawabannya tuh nanti mengecoh kita. Iya, benar. Karena memang pilihannya seperti itu ya. Iya. Maksudnya tuh nggak ada yang spesifik banget gitu sih pilihan jawabannya ya. Jadi membuat kita berpikir keras gitu. Apa jawabannya? Benar. Mungkin itu cara melatih ini ya, apa? Melatih kemampuan otak. Kemampuan otak. Benar. Nah, berikutnya nih ada kelebihan tes bentuk objektif. Yes. Kelebihannya ini ada lingkup materi yang diujikan luas sehingga dapat mewakili materi yang sudah diajarkan. Oke. Nah, yang kedua ada tingkat validitas isi relatif tinggi. Yang ketiga ada proses koreksi dan penyekoran mudah dan objektif. Oke. Nah, yang keempat tidak memungkinkan peserta tes untuk mengemukakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pertanyaan. Yang kelima ada informasi tes dapat lebih cepat. Yang keenam ada tingkat reliabilitas tinggi. Iya. Kemudian yang terakhir memungkinkan penyelenggaraan tes bersama pada wilayah yang luas. Oke, itu ya kelebihan tes bentuk objektifnya ya. Ada plus, ada minusnya, Far. Benar. Biasanya apa nih kira-kira minus dari tes objektif ini? Kelemahannya jadi ini apa sih? Gitu. Kalau kelemahannya ini ya, Iya. dari tes objektif ini, Iya. yang pertama tidak mengembangkan daya nalar peserta tes. Oke. Terus juga peserta tes cenderung menjawab dengan jalan menerka.
ya, alias kancing, ngitung kancing, alias AKA hitung kancing ya. Alias nunggu wahyu ya dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Iya, betul. Terus juga memungkinkan terjadinya kecurangan atau saling mencontek ya. Tengok ya, tengok kanan kiri ya. Terus kan? mengembangkan dan menyusul soal relatif sulit dan waktunya lama ya, membutuhkan waktu untuk membaca soal dan jawabannya sehingga mengurangi waktu ujian. Nah, salah satu bentuk tes objektif yaitu tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda adalah bentuk tes yang mana jawabannya harus dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Jadi, jawabannya adalah si soal nomor 14 ini jawabannya adalah iya, soal harus sesuai dengan indikator. Gimana Smartizen calon Bapak Ibu guru di rumah semua? Ada yang sama nggak nih jawabannya nih kira-kira nih? Kalau sama, selamat. Iya, selamat. Berarti berhasil. nomor 14 checklist tuh, bener. Checklist bener. Iya, Diingat. Wah, nanti kira-kira keluar soalnya yang ini gitu kan. Nah, tapi emang sesimpel itu sih sebenarnya ya. Bener. Soalnya karena di dalam soalnya kan para murid tuh mengeluh kalau ternyata jawabannya si pertanyaan itu nggak pernah dipelajarin gitu. Iya betul. Ini nah, kita kasih nih. Bener. Kita kasih pembahasan soal-soalnya, bukan cuma jawabannya. Nah, yang salah nggak apa-apa. Ini adalah ujian kalian untuk belajar. Bener. Gitu kan. Iya. Orang akan kan benar kalau dia salah dulu, Pak. Biasanya sih gitu. Biasanya dari keren yang banget Bara. Bara keren. Gitu sih. Kita lanjut lagi nih. Kita lanjut boleh. Boleh lah ya. Satu soal lagi ya. Yang selanjutnya nomor 15 ini soalnya langsung ada lah ya. Iya. Jadi hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Nah, mendasarkan pada kasus tersebut guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru kecuali ingat nih. Kecuali ini hati-hati nih. Si kecuali ini sering membelokkan jawaban kita ini. Iya, karena suka seperti Lionel Messi alias menggocek ya. Iya, soalnya kecuali, ini ya. Karena emang Messi ini dan kecuali ini sama-sama bikin kita bingung. Bener. Jadi nih ya, pilihannya yang pertama A, memperbaiki program pembelajaran. Ya. B, menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. Betul. C, menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. Betul. D, mengadministrasikan hasil penilaian. Iya. E, menyusun laporan hasil penilaian. Oh iya sih kayak komentator bulu tangkis. Karena menyaut kan gitu. Oh, iya. Karena harus menyauti lo. Jadi supaya kayak titiknya gitu loh. Oke. Harus ada titik. Oke. Langsung kita ke pembahasannya ya. Pembahasannya ini ada hasil tes atau hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam tugas tertentu. Benar. Di samping itu, hasil penilaian dapat juga memberi gambaran tingkat keberhasilan pendidikan pada satuan pendidikan. Oke. Berdasarkan analisis penilaian, dapat ditentukan langkah atau upaya yang harus dilakukan oleh pendidik dan peserta didik dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Oleh sebab itu, hasil penilaian yang diperoleh harus diinformasikan langsung kepada peserta didik sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peserta didik atau dalam bahasa Inggrisnya ini assessment as learning. Oke. Dan juga pendidik assessment for learning dan satuan pendidikan selama proses pembelajaran berlangsung melalui penilaian harian atau pengamatan harian maupun setelah beberapa kali program pembelajaran penilaian tengah semester atau setelah program pembelajaran selama 1 semester. Iya. Pembahasannya. Nah, kemudian hasil penilaian berupa informasi tentang peserta didik yang telah mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM nih ya. Iya. Ketuntasan belajar minimal KBM dan peserta didik yang belum mencapai KKM atau KBM perlu ditindaklanjuti dengan program pembelajaran remedial dan pengayaan bagi peserta didik yang telah melampaui KKM atau KBM. Oke. Jadi, berarti penting juga nih dengan adanya penilaian berupa kriteria ketuntasan minimal KKM ini ya. Ada KKM itu penting. Nah, berikutnya hasil penilaian merupakan cerminan prestasi dan tingkah laku peserta didik selama dia melakukan kegiatan pembelajaran dengan melihat hasil akhir peserta beserta keterangan yang ada peserta didik dapat mengetahui kekuatan
dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya sehingga dia dapat memperbaiki sikap dalam pembelajaran selanjutnya. Jadi ini kayak evaluasi juga untuk Bapak Ibu gurunya gitu. Memang kan pokoknya si KKM dan KBM itu kan intinya indikator mungkin ya. Jadi kalau misalnya jadi kesuksesan mereka memberikan materi. Iya, benar. Enggak nih si murid. Benar. Dan bagi para pendidiknya, hasil belajar yang dicapai peserta didik merupakan cerminan prestasi dan kondisi yang dapat dicapainya dalam mengimplementasikan program pembelajaran yang sudah dirancang di dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ya. Oleh karena itu, hasil penilaian yang diperoleh peserta didik menjadi bahan untuk memperbaiki program pembelajaran yang disusunnya, sekaligus mencari upaya untuk meningkatkan keprofesionalannya. Ini penting juga nih untuk pendidik. Iya, benar. Jadi ternyata jadi guru tuh tidak semudah itu. Tidak semudah itu, Ferguson. dulu saya pikir tuh kalau bikin soal tuh pokoknya asal gitu. Iya, benar. Ternyata ada tata caranya nih, ada mekanismenya. Selanjutnya, Pak. Jadi selain itu nih ya, pendidik juga bertanggung jawab untuk memperbaiki prestasi peserta didik yang belum berhasil melalui program perbaikan atau remediasi. Remedial biasanya kita tahu tuh ya. Remedial. Bagi peserta didik yang sudah mencapai batas maksimum, pendidik dapat memberi program pengayaan dengan tujuan mengembangkan prestasinya ya. Hal yang tidak boleh dilupakan dalam pemanfaatan hasil penilaian peserta didik adalah untuk menyusun laporan hasil penilaian sebagai fungsi administrasi. Laporan nih ya. Laporan. Jadi pada prinsipnya nilai akhir suatu mata pelajaran adalah gabungan dari seluruh pencapaian KD ya yang ditargetkan. Kompetensi dasar nih. Kompetensi dasar. KD ini dalam kurung kompetensi dasar. Lanjut. Bukan Krisdayanti, bukan ya? Krisdayanti abis nikahin anaknya tuh, Pak. Iya benar. Oke, lanjut. Lanjut ya. Jadi dengan demikian ya pendidik harus membuat tabel spesifikasi yang membuat macam kompetensi dasar dan pencapaian hasil setiap kompetensi dasar, termasuk aspek yang dinilai dalam setiap kompetensi dasar atau KD ya. Pendidik juga harus membuat pembobotan atas dasar hasil yang diperoleh sesuai dengan jenis penilaian yang dilakukan. Perlu diperhatikan ya, kalau yang lebih penting adalah penilaian harus terbuka, dalam arti peserta didik sejak awal sudah memahami bagaimana pendidik dalam menilai keberhasilan belajarnya. Ini penting nih kata-kata ini nih. Penilaian harus terbuka. Harus terbuka. Jadi memang kalau gua waktu kuliah ya mungkin beda ya waktu SMA. Kalau kuliah tuh awalnya biasanya ada kontrak belajar. Belajar. Iya, betul. Kan jadi kayak dikasih tahu nih kamu bisa dapat bisa lulus mata kuliah saya gitu loh. I see. Jadi terbuka gitu. Kamu dapat nilainya dari sini. Jadi harus maksimalin segala macam gitu. Kalau misalnya kamu tidak mengerti, kamu tapi rajin, nilai kamu bisa segini. Gitu. Kalau kuliah gitu ya nggak tahu pas kalau SMA nih guru-guru kayak gimana nih ya semoga juga seperti itu sih. Jadi biar kita bisa dapat nilai juga objektif gitu dari segala sisi dilihat. Nah, kalau begitu langsung nih jawabannya apa nih, Pak? Jawabannya adalah D. Mengadministrasikan hasil penilaian. Ya, jadi karena kecuali ya ini ya, nomor 15 ini ya. Ini betul. Sebenarnya pengertiannya udah benar semua, memperbaiki program, menyelenggarakan program remedial, kan, menyelenggarakan program pengayaan, menyusun laporan. Nah, mengadministrasikan ini harusnya sebelumnya. Iya, benar banget. Sebelum kita lanjut ke soal-soal berikutnya, kita akan memberikan kalian lagu-lagu yang tentunya lagu-lagu yang up to date ya, benar, untuk menemani puasa kalian semua di rumah. Oke, cek di sound. Tirta Smart Energy. Yoi, masih bersama kita nih ya. Yoi, Givar Bara. Yang satu penyiar masih baru, yang satu sudah senpai senior ya. Enggak lah. Oke, lanjut, Bar. Nah, tadi kita udah bahas soal nomor 15 ya. Lanjut ya. Sekarang 20 dong. Waduh, 16 dong. Kalau empatnya banyak banget. Enggak. Sedikit intermezzo aja supaya tidak tegang ya gitu. Yoi. Ini ada ini nih, Bar. Ada soal latihan formatif katanya. Wah, ada soal latihan formatif. Wah. Ntar kita cari dulu 16-nya mana sih nih? Soal 16-nya apa? Berhenti di 15 nih soalnya nih. Kayak lagunya Seringai ya berhenti di 15. Oke, kalau gitu kita lanjut nih berarti ke sini aja nih ya. Soal ini. Tadi kita sudah soal nomor 15 ya. Nah, berarti sekarang kita soal nomor 16 di soal-soal latihan formatif. Oke. Jadi langsung ke 16 nih. Langsung ke 16, Pak. Langsung ke 16 ya. Iya. Jadi ini soalnya seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga nih ya. Tapi sesampai di lembaga tersebut belum ada petugas dan narasumber yang melayani. Nah, untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih
menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Pertimbangan guru memilih strategi tersebut yaitu A. Waktu belajar cukup banyak. B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik. C. Sedikitnya jumlah guru. D. Ruang kelas terbatas. Ruang kelas guru terbatas. Ruang kelas guru terbatas ya. Iya. Yang D, yang E ya? Yang E. Tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran. Nah, kira-kira apa nih? Kira-kira yang mana ya jawabannya? Kira-kira jawabannya yang mana ya? Nah, gimana? Kalau menurut lu gimana? Kalau kalau menurut Bara, ini nggak boleh dong. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Ini kan ntar kita kasih tahu jawabannya. Iya, kalau menurut Bara sih jawabannya yang mana? Pertimbangan guru memulai pelajaran. Kenapa guru itu memilih pembelajaran ekspositori ketika belum ada petugas dan narasumber yang melayaninya? Nah, karena gini, Far, kalau menurut Bara nih ya, kita lihat kita ke bawah nih jawabannya nih. Karena tidak ada sumber belajar dan media pembelajarannya, Far. Okay. Karena kan si orang yang akan menjelaskan tentang tempat anggaplah dia datang ke sebuah tempat sejarah gitu. Nah, orang yang apa sih bahasanya tour guide-nya kan nggak ada. Gitu. Oke. Jadi mau nggak mau guru harus ini dong, harus langsung inisiatif. Harus inisiatif menggelar pembelajaran. Oke, gitu. Menarik nih. Apakah benar jawaban Bara? Berarti jawabannya ya. Kalau menurut Bara. Kalau Bara jawabannya nih. Kalau Bapak Ibu guru. Ntar dulu. Kalau Gifar sih lihat jawabannya langsung aja ya. Oke, boleh. Jadi soal 16 itu ternyata jawabannya B. Tidak apa-apa. B itu apa jawabannya ya? Kalau B itu ternyata sumber belajar hanya dimiliki pendidik. Oh bener juga, iya bener, masuk akal ini. Masuk akal ya? Iyalah. Oh ini soal yang tadi ini membuat kita mempunyai banyak pilihan option jawab. Iya bener. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik. Bener, siapa lagi soalnya ya kan? Yang bisa mengajar. Yang bisa mengajar ternyata hanya gurunya. Cuma ada guru soalnya di situ. Bener juga ya. Pikiran. Lanjut. Nah, kita lanjut ke nomor 17. Nah, ini Bara yang baca, lo yang jawab ya, Pak. Ini susah, Bang. Gak apa-apa. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning. Project based learning ini yang pertama ada penentuan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, kemudian ada menyusun jadwal, create schedule. Ada juga 4 memonitor peserta didik dan kemajuan proyek atau monitor the student of the progress of the project. Yang kelima ada menguji hasil. Yang keenam ada mengevaluasi pengalaman. Nah, urutan yang benar adalah ini mah gampang, ini mah simple. Iya, simple. Tapi sebelum kita jawab ini kemarin sempat Bara bahas juga sih, Far. Project based learning ini. Gitu. Gimana emang? Jadi memang project based learning ini jadi mengharuskan guru ini menyusun pelajaran itu sudah berdasarkan tersusun rapih gitu loh. Dari awal ya, sebelum memulai ya. Betul. Jadi si guru tuh udah siap ketika siswa datang duduk, nah dia udah punya runtutannya gitu, Pak. Nah, runtutannya nanti pembelajaran pertama dibuka dengan soal gitu kan, pembahasan soal, habis itu pengujian ada ulangan harian. Iya. Ulangan harian, kemudian ada tugas-tugas praktek, itu salah satu bagian dari project based learning. Yes. Oke. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih, Farah, kalau seperti itu? Kalau menurut Gifar sih ini ya, Bapak Ibu guru ya, secara kan saya bukan guru nih orang awam aja nih ngelihat soalnya nih ya. Jawabannya ini berarti kan kita harus menyusun dari awal dong. Menyusun dari awal. Nah, benar, berarti yang pertama tuh salah juga nih. berarti satu nih ya, awalnya satu nih penentuan pertanyaan mendasar, ya kan? Ya. Terus lanjut ke ada dua mendesain perencanaan proyek. Benar. Bukan menyusun jadwal dulu ya. Mendesain dulu, kalau menurut gue mendesain dulu, terus menyusun jadwal ya, terus memonitor 4, memonitor hasil peserta didik dan kemajuan proyek, terus menguji hasil, mengevaluasi pengalaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gue kalau menurut gue ngurut ya, jadi jawabannya yang A nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Oke, boleh Oke. kita coba. Kita coba lihat jawabannya ya. A ya. A ya. Apakah iya takut? Betul. Iya bener dong. Luar biasa, luar biasa. Jadi tadi soalnya tuh sudah tidak capek-capek lagi untuk diurutin, orang udah 1 2 3 4 5 6 semuanya itu sudah berdasarkan project based learning. Kalau menurut Gifar sih ya, Bapak Ibu guru udah pasti hatam lah kalau ini lah ya. Udah paham di luar banget kepala. ini. Kayaknya cuma baca 2 poin aja atau ngelihat 2 poin pilihan aja udah. Oh ini jawabannya udah. Apalagi tahu. udah kita kasih tahu nih sekarang. Bener Gitu makin kan. mudah aja. Makin mudah aja untuk menjawab dan oke langsung. Kayaknya satu soal lagi. Satu soal lagi ya. Satu soal lagi. Soal 18 nomor Deg-degan. 18 ya. Ini kita yang ujian. Oh sebentar. Ini Bara ingin menginformasikan soal yang berikut ini adalah kita yang ujian nih. Oke. Sekaligus kita yang ujian juga ya. Oke, Memberikan oke. rasa penasaran buat Smartizen di rumah juga. Jadi nih, gitu. perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. Nah, Yang pertama, Ya. mengorganisasi siswa dalam belajar. Oke. Yang kedua, orientasi siswa pada masalah. Yang ketiga, membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem based learning, urutan langkah yang tepat adalah A 1 2 3 4 ngurut, B 1 3 2 4, ya. C 2 3 1 4, D 3 2 1 4, E 2 3 1 4. Yang mana, Bar? Nah, jadi kita harus lihat nih. Bentar, ini pilihan C sama E sama nih 2 3 1 4 ini. Oh iya. Iya. Jadi pilihannya bisa dibilang cuma 4 doang ini, harusnya 5 kan jadi 4. Oke. Gimana Bar? Kita Menurut kalau lo? menjawab pertanyaan seperti ini kita urutkan dari depan ke belakang. Iya dulu. benar. Karena yang belakang sudah sama 4 kita lihat berarti yang terakhir ini mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Oke. Nah, kalau yang terakhir itu sudah menyajikan hasil karya, berarti otomatis yang pertama itu kurang lebih harus membimbing dong, ya kan? Membimbing penyelidik, maksudnya diarahkan gitu Saya kan? tidak tahu. Diarahkan dulu dong, Bar, ya kan? Oke. Diarahkan untuk membimbing penyelidikannya secara mandiri atau dikasih tahu nih, kamu mau menyelidiki ini secara mandiri atau kelompok. Maksudnya Berarti D ya jawabannya. kalau menurut Karena lu kan tadi akhirnya 4, awalnya 3 ya itu udah cuma D doang soalnya. cuma D doang Iya. sih. Kalau nggak D berarti apa sih yang sama tadi? C atau enggak E? Oke. 2 3 1 4. Jadi yang pertama orientasi siswa pada masalah dulu. Ntar akhirnya baru mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Cepat. Waktunya berjalan cepat. Oh, sorry. Ralat lah. Ralat, oke. Ralat. Oke. Siapa jawabannya? Yang B lah, yang B. B ya, 1 3 2 4. Ya harus mengorganisasi siswanya dulu gitu kan, baru membimbing. Oke. Lah kalau tidak diorganisasi dulu langsung membimbing gimana? Nanti acak-acakan. Coba kita lihat jawabannya. B ya. B. Apakah benar? Nomor 18 jawabannya adalah C. Ya salah. Udah bener tadi harusnya. Udah bener yang awal ya. Aduh, sedikit ragu. Enggak sih, lu yang awal juga D sih. Ya tidak apa-apa, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi ini kan satu pembelajaran simulasi untuk Smartizen di Benar. rumah. Sekali gitu lagi kan. ya, kalau menurut Gifar ini Bapak Ibu guru udah pasti paham banget sih ini. Betul, ini mah udah Udah di luar kepala udah ini di luar mah. Kepala soal-soal sehari-hari buat Bapak Ibu guru gitu kan. Bener ini yang dijumpai gitu ya. Ya, nah oke, berikutnya ini ada dari lagu dari The Massive ya, Rindu Setengah Mati, Cek Desa. Di Guru on Radio ya. Guru on Radio di tengah siang hari, di tengah bulan puasa. Ya, gimana Smartizen, puasanya masih lancar ya? Harus selalu lancar dong. Bener. Betul. Baru juga hari ke berapa ini? 8, 7. Hari ke-8, hari ke-7, 8. Apa nih ya? Belum sampai 10, santai aja. Santai aja karena jarang-jarang puasa. Bener, kan? setahun sekali. Jadi tetap harus semangat. Nah, di tengah bulan puasa ini kita memberikan pembahasan soal-soal mengenai P3K. Ya, lanjut nih ya. Lanjut. Tadi sampai 18, sekarang kita ke soal nomor 19 nih ya. Oke. Jadi soalnya adalah siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh guru. Iya. Yaitu mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah dan hasil pengamatan ditulis. Ini disusun menjadi laporan serta didiskusikan bersama guru dan teman sekelas. Pilihan strategi yang digunakan adalah A. Discovery, B. Heuristic, ya. C. Pemecahan masalah, dan D. Belajar aktif, E. Project based learning. Nah, kira-kira nih Bar, menurut Bara apa jawabannya?
Siswa kan melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang ditetapkan oleh guru, ya kan? Mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah. Kemudian hasil pengamatan ditulis, disusun menjadi laporan, serta didiskusikan bersama guru dan teman sekelas. Nah, strateginya ini kalau menurut Bara sih ya. Apa yang digunakan? Ada 2 sih sebenarnya. Ada dua. Ini satu semua nih Enggak, jawabannya. maksudnya ini kita membahas nih. Oke. Ini kalau menurut Bara ada 2 kemungkinan. Oke, menurut lu ya. Menurut ada 2 kemungkinan. Yang pertama ada C, pemecahan masalah, dan juga ada project based learning. Karena kan kenapa Bara milih pemecahan masalah gitu, karena kan di sini ada mengamati fenomena, kita turun ke lapangan, kita tulis hasil pengamatannya, disusun jadi laporan, habis itu didiskusikan tuh bersama guru. Iya. Tapi di sini ada kata-kata dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh guru. Iya. Nah, di sini Bara yakin jawabannya adalah project based learning. Oke, 19. Bara ya milihnya project based learning ya. Anda apa, Bung? Nanti dong. Nanti Udah, ya. kita soal lanjut aja kalau gitu. Oke. Nah, jadi di nomor 19 soalnya Tegang. Dep. Oke. Jawabannya adalah discovery, karena Discovery. ada kata-kata turun langsung ke lapangan. karena memperhatikan sekeliling ya. Oke. Nah, itu Smartijan di rumah ya. Berarti kalau misalnya nanti di dalam soal ada soal yang mengatakan bahwasan mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah, berarti erat kaitannya dengan Discovery. Ingat aja Discovery Channel gitu kan. Iya kan? Iya. Channel tentang alam. Benar. Gitu Itu kan discovery berarti mempelajari, menemukan gitu ya. menemukan. It's good. Discovery itu apa sih artinya sebenarnya? Discovery itu loh, Itu ya? menjelajah loh. Iya, Kan menjelajah. mengamati fenomena sosial. Benar discovery ya. Ini contoh Soal menjebak ya. dan harus teliti, harus fokus. betul. Contoh soal menjebak ini dicatat ini. Yoi. 19. Oke, berikutnya. Lanjut ke nomor 20 ya. Ya. Seorang guru ingin membelajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Maka urutan tahapan yang tepat pada model pembelajaran kooperatif adalah Kooperatif tuh berarti ini loh lebih ke diskusi. Misalnya kan Gifar tuh orangnya kooperatif, enak diajak ngobrol. Kurang lebih gitu pengertiannya gitu. Oke. Ya, Kooperatif kita bacain dulu ya pilihannya ya. A. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. B. Kuis, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, orientasi. C. Kuis, bekerja kelompok, orientasi, penghargaan kelompok. D. Orientasi, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, terus kuis. E. Orientasi, pengamatan, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. Udah ketemu sih Bara rasa ini jawabannya. Serius, saya rasa di sini Bung Gifar udah menemukan jawabannya sih. Gampang sekali loh. So-soan banget ya. Apa ya? Gimana? Kalau menurut Gifar ya. Kenapa tuh? Coba dijelaskan. Orientasi. Mahasiswa baru misalnya. Kata orientasi ini multi tafsir nih. Orientasi kan pengenalan berarti Pengenalan, betul. Ya, pengenalan terus pengamatan. Ya, mati dulu terus bekerja kelompok, didiskusikan berarti sama teman-temannya ya. Iya. Terus adain kuis, terus biar si apa yang didiskusikan itu bisa keluar maksudnya bisa. Iya. Ya kan? Tapi, terus kalau misalkan apa gimana? Bukan kuis dulu baru bekerja kelompok. Bekerja kelompok apa kalau belum ada kuis ya Bung Gifar? Ya apa yang diamati, ya kan? Oke. Iyalah. Ada kata pengamatan ya. Iya. Wah, seru. Oke, kita lihat aja jawabannya ya nomor 20. Jawabannya adalah A. Salah ya. Kenapa jawabannya Abung? Kenapa Bung? Mana nih? Tenang. Ternyata jawabannya supaya Smartizen. Supaya Smartizen tidak tegang-tegang di rumah. Oh, sama sebenarnya sama. Cuman bedanya nggak ada pengamatan, nggak harus ada pengamatan. Nggak usah diamati. Tapi Iya, sebenarnya secara harafiah jawaban Bung Gifar tuh bener. Cerdas memang Gifar ini. Memang. Iya kan? Karena berpikir logis aja sebenarnya ini. Mahasiswa ilmu komunikasi memang selalu logis dalam memikirkan apapun ya. Gitu. Dan walaupun ada pengamatan sebenarnya nggak salah juga. Nggak salah kan.
Pengenalan dulu. Tapi mungkin kooperatif di sini definisinya adalah ini orientasi berkelompok, kuis pengarahan kelompok. Iya. Tanpa ada pengamatan gitu. Nggak usah turun lagi, nggak usah diamati lagi karena iya, karena udah orientasi. Kerja kelompok juga. Bener, itu dia Smart Citizen ya. 106 dia Untirta back with us again. Yoi. Gak kalah sama Yusi kan. Kita juga bisa loh pakai bahasa Inggris, guys. Of course we can, Of course right? we can, right? But ya udah, tapi pakai bahasa Indonesia aja Iyalah ya. ya, Karena kan ya. kita tinggal di Attack City, aka Serang. Yusi mah Serang. terlalu ini sombong. Dia bahasa kebunnya sehari-harinya bahasa Inggris. Lain sama kita. Iya. Oke, lanjut Bar. Lanjut ya, tadi nomor 20. Ya, sekarang kita Sekitar akan membacakan soal sekitar nomor. lagi. Sekarang lanjut ke nomor 21. Iya. Ya. Jadi nomor 21 ini soalnya adalah Iya. kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM atau kriteria belajar minimal atau KBM. Ya, KKM dan KBM ini adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor. Barusan dibahas nih. Ya. A. Kompleksitas indikator daya dukung dan kemampuan guru. Yang B. Kemampuan guru, sarana prasarana dan intake siswa. betul. C. Yang Daya dukung, tingkat kesulitan dan kemampuan guru. Oke. D. Kompleksitas indikator daya dukung dan intake siswa. Ya. E. Kemampuan guru, tingkat kesulitan, kompetensi dasar dan intake siswa. Jawabannya apa, Bar? Menurut lo? Kan tadi kita udah bahas nih. Ini ada nih tadi nih. Tadi ada. Emang ada ya? Tadi barusan kita bahas loh. Iya, tapi beberapa nggak teknik. dibahas faktor-faktornya apa aja. Yang jelas sih ada kompleksitas indikator. Oke. Ada indikatornya dong. Jadi ketika kita menentukan nilai KKM itu diperlukan faktor-faktornya, tentu ada indikatornya itu kan menggunakan. Jadi keberhasilan siswa KKM itu indikatornya apa gitu kan. Oke. Terus. Ada juga daya dukung, ya kan, daya dukung. Terus? Tapi ada juga. Ayo jangan lama dong. Oke. Lama banget sih. Oke, kalau menurut Bara sih ya, kalau menurut Bara itu ada Apa? C. Apa? C ya. Daya Aneh dukung, tingkat kesulitan dan kemampuan guru. Itu kenapa faktornya untuk menentukan KKM ya. Daya dukung, tingkat kesulitan dan kemampuan guru. Ntar. Gimana? Ini Oke. pertanyaannya tuh simple. Iya, Untuk iya, menentukan iya, KKM iya. diperlukan faktor-faktor. Itu simple pertanyaannya. Simple sih, tapi kan harus teliti kan. Kita harus baca lagi. Kalau menurut Bara sih ya ini sih yang C sih. Yang C ya, daya dukung, tingkat kesulitan dan kemampuan guru ya. Betul. Faktor-faktornya, daya dukungnya. Oke, ini Smart Citizen langsung kita cek ya jawabannya. Kok deg-degan ya, Bara ya? Jadi nomor 21 ini jawabannya faktor-faktor. Jawabannya. Faktor-faktor untuk menentukan KKM oleh seorang guru adalah jawabannya 21 D. Tipis. Udah bener tuh ya tadi. Tuh kompleksitas indikator benar tadi. Bener, Daya dukung dan intake siswa ya kan. Berarti- Memang namanya juga KKM ada ketuntasan minimal ya. Ada Iya. minimalnya berarti ada indikatornya. Ada Sesimpel indikatornya, itu. sesimpel itu kan. Daya Iya. dukungnya, intake siswanya. Ya ngapain dibawa-bawa kemampuan guru orang yang mau diuji siswa? Ya kan begitu kurang lebih. Oke, lanjut Gak ya. apa-apa. Biar have fun ya. Bulan Yoi. puasa jangan serius-serius amat Iya, gitu ngantuk kan. menurut serius-serius ngantuk. Ngantuk ya kan, ini udah sedikit lagi nih mau buka puasa. Si lama sih. Silam dikit lagi sih gitu. Dikit Oke. lagi mau buka puasa kan gitu. Oke, lanjut ya. Nomor Lanjut. 23. Nomor 22. 22. Nomor 22 ya. 22. Jadi ini soalnya adalah seorang guru harus menentukan kriteria ketuntasan minimal KKM atau kriteria belajar minimal KBM. Berikut merupakan fungsi KKM atau KBM kecuali Nih. Kita ketemu lagi sama kecuali nih yang perumpamaan sama kayak Messi ya, bikin kita digocek ya. gitu Yoi. kan. Jadi jawabannya A sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Iya, yang B. B merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Iya. C dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Ya. D untuk bahan laporan dan kelengkapan administrasi sekolah. E sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Oh, layak Ini skripsi. susah banget ini, ya Allah pusing. Bung Gipar gimana coba?
Diulangi lagi, dibaca baik-baik. Nih ada sebenarnya pertanyaannya simpel. Iya, simpel. Sesimpel apa tuh? Ya kan yang merupakan fungsi KKM atau KBM adalah apa? Iya. Tapi yang ditanyakan kecuali itu kan Kecuali, sebenarnya iya. itu kan pertanyaannya. Pertanyaannya kecualinya. Segampang itu aja sebenarnya. Kalau gitu ini adalah sebuah pertanyaan yang simple by plan. Ini menjawabnya tuh berarti kita harus tahu dulu apa aja fungsi KKM atau KBM ya. Iya. Yang benernya apa aja nih? Benernya apa aja? Nah, ntar baru kita cari kecualinya yang bukan fungsinya, ya kan? Oke, kita tahu jawaban yang bener dulu, yang nggak benernya apa itu yang bener. Rumit ya bahasanya. Bapak Ibu guru sih Givar yakin pasti tahu Pasti jawabannya. tahu, kalau Apa Bapak aja Ibu guru fungsinya tahu. KKM KBM tuh pasti tahu. Pasti tahu. Kalau saya kan tidak. Kita Saya juga bukan tahu guru. kan, kita juga tahu nih fungsi KKM ya. Intinya kan pada intinya kan itu adalah indikator. Iya, indikator. Nilai belajar siswa. Oke, gitu. gue coba jawab ya. Oke. Jadi fungsi KKM sebenarnya cuma bisa Simple. Oke, Simple by target plan, udah. simple plan. Aduh, apa ya jawabannya ya? Gimana? Bingung juga ya. Gak apa-apa. Kalau salah kan nanti dikoreksi, Bung. C kali ya. Kenapa dipilih C? Karena panjang kalimatnya. Aduh, gak bisa nahan ketawa. Oke. Soalnya apa sih yang lain tuh simple sih tuh kalimatnya. Kok dia panjang sendiri gitu kalimatnya. C itu dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran. Ini mah bener fungsinya. Jadi gimana, Bung? Fungsinya Bung, adalah gimana, Bung? ini nih berarti E. Ya. E ya. Jawabannya E kalau menurut gua. Iya. Jawabannya dua. Ih, bener kan? Bener. Nah ini pelajaran loh buat Smartizen di rumah. Ini adalah sebuah perumpamaan yang tadinya awalnya hitung kunci ya kan. Hitung kunci D C aja lah karena jawabannya panjang sendiri. Tidak gitu. Tidak dong. Panjangnya satu jawaban tuh tidak menentukan kebenaran satu jawaban, Bung Gitar. Betul. Bener mulu. Gitar dari tadi ini Bapak Guru jadi 100% ya. Jadi guru aja apa nih? Kita masih punya banyak soal nih, Bung Gifar. Apa Ada satu lagi banyak. apa gimana, Bung? Bebas nih gimana Bung Bara gimana Oke, Bung Bara? tapi bara rasa kayaknya kita skip Lagu dulu kali ya. dulu ya supaya santai Bener. gitu kan. Ada Miley Cyrus nih Ada pengen Miley nyanyi Cyrus. nih. Iya, selamat siang Smartizen 106 dia Untirta. Ya, masih bersama Bara dan Gifar di sini ya, membahas Betul. soal-soal pedagogik. Yoi, tadi udah nomor berapa sih? 22 ya? Tadi udah nomor 23 Bung Oke. Gifar sepertinya. Oke. Oh, 22. Belum. Ternyata masih 22 Bung Gifar. Masih. Intermezzo aja supaya tidak tegang ya. Oke. Oke, Kita lanjut aja ya sekarang ya. Lanjut aja. Tapi sebelum itu kita sapa-sapa dulu Bung Gifar. Kenapa? Karena di sapa-sapa dulu. Oh iya. Di sekitar Untirta ya kan lagi pada yang Lagi pada tidur jam segini. Enggak, di sekitar Untirta yang sedang duduk-duduk Oh, mengerjakan iya. skripsi lagi Bener-bener. wifi-an. Selamat ya mengerjakan kan? ya. Selamat mengerjakan, selamat siang, semangat berpuasa. Pokoknya ya kalau kan? kelasa lapar terus aja ngetik Terus aja ngetik ya. biar nggak kerasa. Ketik aja Lapar. terus gitu Ketik kan. apa aja pokoknya biar nggak kerasa. Laparnya perut hilang kelaparan. nanti. Bener. Iya, betul. Bener. Lanjut. Lanjut ya nomor 23 ya. Jadi soalnya adalah pada proses pembelajaran seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa. Maka instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut adalah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Tes tulis, D. Pedoman wawancara, dan E. Tes hasil belajar. Nah, apa nih, Baca Bar? lagi, Bung. Bar. Dibaca lagi, Bung. Pelan-pelan ya. Ini ada seorang guru nih ya. Iya, guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa pada saat proses pembelajaran. Nah, instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut adalah apa? Antara pedoman observasi, kuesioner, tes tulis, pedoman wawancara, atau tes hasil belajar. Nah, Menurut guru ini Bara. kan ingin melakukan penilaian ya terhadap perilaku siswanya. Dia pengen tahu dong perilaku siswanya tuh di kelas kayak apa aja, gitu, ya kan? Bener. Dia si siswa ini gimana kelakuan dia di kelas, bagaimana cara dia menangkap sebuah pelajaran yang diberikan oleh guru, ya kan? Gitu. Bagaimana cara dia berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya dan dengan guru. Kalau menurut Bara sih di sini Bung Gifar ada dua kemungkinan jawabannya sebelum Bara pilih jawabannya nih. Apa tuh? Yang pertama ada pedoman observasi.
observasi kan gurunya Iya. Yang ketiga D ada pedoman wawancara. Oke, antara A dan D berarti ya. A dan D Bung Gifar. Pedoman observasi dan pedoman wawancara. Oke. Karena apa ya kan? Karena pada proses pembelajaran kan guru ingin tahu kan perilaku siswanya, instrumen yang digunakan ya observasi, lihat langsung dong pedoman observasi gitu lah. Bisa juga pedoman wawancara atau diwawancara langsung gitu siswanya gitu. Itu instrumen yang digunakan ya. Instrumen yang digunakan, betul. Observasi dan wawancara. Iya. Si gurunya. Oke. Bung Gifar boleh di Kalau gue kayaknya nih ya. Oh, Antara E dan C ini, tes tulis atau tes hasil belajar. Oh, jadi langsung dicari tahu tuh. Iya hasil dong. pelajarannya. Karena kan penilaian terhadap perilaku siswa. Ya nggak tahu ya. Kan Coba. perilaku, Bung, bukan penilaian nilai. Makanya saya tidak tahu. Seru. Saya tidak tahu. Kita sama-sama Saya hanya belum menjawab. paham. Betul. Ya. Oke, Jadi langsung aja. jawabannya Bung Gifar. Jawabannya adalah nomor 23 ini jawaban A. Benar kan? Nah, itu Bung. Iya, Karena di benar. sini Benar. ada kata-kata Siswa perilaku ya. perilaku. Karena kalau misalnya kalau nilai kan bisa kalau hasil ulangan bisa dilihat dari Bener. hasil tes tulis. Bener. Tapi kalau perilaku kita harus lihat langsung dong. Kita harus Perilaku tuh kayak amati secara bener. objektif. Si anak ini nih ngapain aja di kelas gitu Nah, ya. merhatiin guru enggak? Bener, ya kan? Siapa bener. Apakah tahu. tidur aja? Nah, seperti Bara dulu. Gifar juga. Oke, jadi ini pertama kali nih Bara bener. Oke. Luar biasa ya. Ini jadi buat para smartizen di rumah yang paling penting adalah baca lagi soal. Harus teliti. Harus teliti, Bu. Harus sabar, teliti, fokus ya. Itu kuncinya. Kalau tadi 23 Michael Jordan, sekarang 24 ada Kobe Bryant. Waduh. Iya. Oke, Soal kita nomor 24 ada lanjut ke soal Kobe Bryant ya. nomor 24 ya. Dibacakan lagi ada soalnya adalah setiap kali di akhir pembelajaran seorang guru akan melakukan proses penilaian. Oke. Habis belajar dinilai nih, ya kan? Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa, manakah yang pertama kali harus dipelajari, Bung Gifar? Oke. Yang A, ada buku sumber yang digunakan, yang A. Yang B, ada kurikulum dan silabus. Yes. Yang C, ada karakteristik siswa. Yang D, ada indikator pencapaian kompetensi. Yang E, ada kemampuan awal siswa. Ini jawaban semuanya ini. Ini tipis-tipis ya sebenarnya nggak beda jauh ya. Tipis kayak dompet ya. Iya. Jadi sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa nantinya. Kita ulas dulu. Iya, apa yang harus dipelajari ya? Iya. Oke, kalau menurut Gifar si manusia so tahu. Iya, ya kan. Di antara jawaban ini apa ya jawabannya? Mungkin setiap kali pembelajaran seorang guru sebelum menyusun soal-soal. Berarti jawabannya sebelum menyusun soal-soal ini indikator. D. Boleh. Kalau menurut Gifar indikator ya, karena ada indikator pencapaian kompetensi. Mungkin ya, nggak tahu saya. Kalau menurut Bara sih ada kurikulum dan silabus. Oke, kita lihat aja Kalau ya. menurut Bara nih, karena ada kata-kata sebelum guru menyusun soal kan guru tuh biasanya harus tahu dulu kurikulumnya. Kurikulum yang dipakai kurikulum apa. Kemudian ada silabusnya tuh. Bener. Tapi kita cek aja jawabannya sekarang. Kita cek Bener aja. tidak? Nomor 24. Soal Kobe Bryant. Kobe Bryant. Jawabannya adalah D. Wah, ternyata Bung Gifar benar ya kali ini luar biasa. Indikator pencapaian kompetensi. Yoi, karena penilaian tadi ya. Bener begitu Budian. Ada indikatornya ya kan. Iya. Indikatornya, pencapaiannya. Oke. Satu lagi boleh kali. Satu lagi ya. Sebelum 25 ini siapa nih? Tadi Michael Jordan, Kobe Bryant, sekarang siapa nih? Steve Kerr 25 Bung. Itu kurang terkenal. Kurang oke ya. Iya. Guru-guru juga banyak yang tahu NBA ya kan biasanya. Oke biasa. Nomor 25 soalnya adalah upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Waduh. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. Oke. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberi soal serupa untuk memastikan tingkat keberhasilan belajar. E. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal memiliki yang
diulangi dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Oke. Dibaca dulu nih. Oke. Jadi upaya merancang pengayaan mencapai tujuan. Upaya merancang untuk mencapai ketuntasan belajar optimal, ya. Itu ya. Kata kuncinya kali itu ya. Kata kuncinya mungkin untuk mencapai ketuntasan belajar yang optimal ya. Jadi tampak kegiatan guru adalah sebagai berikut. Apa menurut lu apa? Kalau menurut Bara nih, ini lagi-lagi ya. Lagi setelah dibaca soalnya, diteliti baik-baik ya kan. Kalau menurut Bara itu ya untuk merancang pengayaan bagi peserta didik. Jadi ini pengayaan bagi peserta didik. Oke, jadi jawabannya adalah apa nih? Cepat dong. Apa? Yang C sih. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. Oke. Jadi kita harus memberikan tambahan sumber bacaannya. Jadi tidak hanya satu referensi aja. Kemudian tingkat variasinya juga tinggi. Tapi ini yang A, kalau masalah referensi ini juga A. Referensi juga tuh memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. Tapi kan tidak ada kata-kata instrumen beserta tes yang sesuai. Boleh. Kalau dikasih sumber bacaan yang berbeda tapi instrumen dan tesnya tidak sesuai juga. Kalau menurut Gifar yang mana? Dulu ya kan. Apa ya? Upaya ya merancang pengayaan. Mungkin B kali ya, nggak tahu ada. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesulitan lebih tinggi, nggak tahu juga sih, asal aja gue. Iya, boleh sih. Gue nggak ada analisis sama sekali. Bara tadi analisisnya sih tadi sih. Iya. Gitu. Tadi apa nomor berapa sih? Nomor 25 ya. Iya. Gifar B, Bara C ya. Iya. Dan jawabannya adalah yang di luar nalar kita ternyata Bung Gifar. Coba dibaca dulu Bung Gifar, ini penasaran sih, penasaran. Oh, diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Hampir bener berarti. Sebenarnya jawaban Bung Gifar tuh bener. Tapi cuman kurang dikasih soal-soal yang memiliki kesulitan lebih tinggi aja. Materi bahan ajarnya juga harus lebih tinggi. Iya, bener. Oh, jadi memberikan tambahan sumber bacaan kurang tepat ternyata. Kurs belum ya. Kurang tepat ya. Itu dia Smartisan ya. Soal nomor 2 dari 23 ya kita ya. 3 soal udah dibahas. 3 soal udah dibahas. Masih ada 5 soal lagi, jadi jangan kemana-mana, bakal ada yang lain. Dion Tirta, selamat sore Smart Energik. Buset banget, semangat banget deh. Iya, biar kan sesuai dengan tagline kita, Smart Energik. Oh, iya, kita harus pintar juga harus energik, harus semangat. Pas banget sama program kita ya, Guru on Radio. Yang mana guru adalah tugas untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Bos, Betul. Ide langsung aja tanpa berlama-lama lanjut lagi ya. Tadi soal nomor 25 ya. Terakhir ya. Sekarang nomor 26 ini soalnya ada dalam kegiatan penilaian otentik banyak model yang dapat digunakan ya. Pada suatu penilaian seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Nah, bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk A. Penilaian proyek. B. Penilaian kerja. Kinerja maksudnya. C. Penilaian portofolio. D. Penilaian antar teman. Dan E. Penilaian diri. Menurut lo yang mana, Bar? Kalau menurut gua ya, Far. Jadi gini, di situ kan ada kata-kata penilaian otentik banyak model dapat digunakan. Iya. Pada satu penilaian seorang guru meminta siswa mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Anggap presentasi. Kuncinya tuh mendemonstrasikan tugas tertentu. Iya, memberitahu gitu kan. Mereka ulang lah, mengilustrasikan tugas belajarnya. Apa jadi jawabannya? Jawabannya adalah, nah, menurut Bara jawabannya adalah penilaian proyek. Proyek ya. Langsung aja lah ya biar cepet ya. Langsung aja jawabannya yang benar. Apakah benar penilaian proyek seperti apa kata Bara? Nomor 26 B ternyata. Oh, tipis. Ternyata ya. Penilaian kinerja. Karena kan sudah bagaimana kinerja dia dalam mendemonstrasikan tugas belajarnya, mungkin kayak gitu kali ya. Betul sekali Bung Gifar. Oke deh. Berikutnya nomor 27. Nomor 27 tanggal gajian. Waduh. Gajian PNS nih ya. Gajian PNS nih, ditunggu-tunggu nih. Setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan.
sehingga guru perlu melakukan remedial lah ya. Iya. Dasar rancangan program remedi bagi siswa yang pencapaian prosesnya di bawah ketuntasan belajar yaitu A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. Kurang sih ini kayaknya. Oke, terus. Kemudian yang B, tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. Oke. Yang C, sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Dan yang D, strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. Oke, terus Yang E, agar prestasi sekolah menjadi meningkat. Ini jawaban sisa ini. Ya kan? Biasanya ya apa ya ya katanya. Iya, biasanya Bung Gifar kan kalau misalnya si penulis soal kayaknya apa ya Udah kosong tuh sekolah ya. gitu. Sekolah meningkat. Nah, Bung Gifar gimana? Menurut gua dasar rancangan program remedial ya untuk siswa biar bisa mencapai prestasinya di bawah ketuntasan belajar nih, biar bisa naik gitu ya. Apa ya jawabannya? Mungkin D kali ya. Hah? Jadi tes ulang aja gitu. Berbentuk tes ulang? Iya. Jadi biar ya kan tadinya kan di bawah. Jadi biar sama KKM gitu sama yang lainnya gitu kan sama yang diajarinnya sama. Ya. Yang kalau menurut Bara sih yang C. Yang C ya. Ya, kita lihat. Oke. Let's check this out. Nomor 27. C. Wih benar. Ya kan? Karena gini Bung Gifar. Gimana? Kata-kata sasaran terpenting pengajaran remedial. Jadi kesimpulannya remedial itu adalah meningkatkan kecerdasan siswa. Oh iya. Remedial tuh. Jadi jangan takut kalau misalnya kalian kena remedial ya. Gitu tuh. Oke, lanjut. Lanjut ya nomor 28. 28. Jika seorang guru ingin melakukan kegiatan remedi, maka salah satu prinsip yang penting dipahami guru dalam merancang program remedial bagi siswa yaitu tampak dalam kegiatan berikut. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menurunkan standar ketuntasan belajar. D. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. E. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Oh, yang mana nih, Bat? Jadi kalau ada guru melakukan kegiatan remedial ini kan salah satu prinsipnya dalam merancang program remedial bagi siswa agar bagi siswa yaitu tampak dalam kegiatan. Oke. Berarti prinsipnya ini. Prinsipnya yang penting dipahami guru itu adalah bentar. Nah, suara apa itu? Kalau menurut Bara ada ini Bung Gifar. Ada apa nih? Cepat. Ada apa? Ada pantun? Ada apa nih? Hah? Yang A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. Oh iya sih ya. Bisa nih benar. Jadi harus khusus gitu ya, membuat rancangan pembelajaran khusus. Jadi ya begitulah kata-kata khusus ini yang Oke, kita lihat aja tanggal 28 D ternyata jawabannya, Bung. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang udah ada nih. Oh, jadi visioner ya. Jadi emang beda berarti. Oke deh gitu. Ya, segitu aja ya. Kalau gitu apakah satu lagi kayaknya Bung? Boleh ya. Boleh ini ya. Satu lagi ya. Nih yang satu lagi ya. Jika seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. C. Memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. Yang D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Dan yang E. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan dan kemudian diberikan pengajaran tes remedial. Yang mana ya? Penilaian portofolio Bung Gifar. Portofolio berarti portofolio itu kan udah ya yang sudah pernah dilakukan gitu ya, kalau salah ya. Emang evaluasi. Iya. Apa sih padahal? Jadi gimana Bung Gifar? Langsung saja. Penilaian portofolio berarti memberikan apa ya? D kali ya? D ya. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa atau yang E ya?
D lah boleh. D ya. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru atau rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Yes. Masuk akal. Oke. Tapi kita harus lihat. Kalau Bara apa? Ada jawaban nggak? Biar ini aja ada pembanding. Atau sama? Yang E sih kalau E ya. Yang E. Oke, kita lihat jawabannya. Dalam D dong, ya kan. Wah, Bung Gifar luar biasa ya. Oh, emang udah paling pas menjadi guru nih Gifar nih kan. Bapak Gifar. Ada apa nak Bara? Jadi jawabannya adalah menggunakan rancangan pembelajaran baru yang mengumpulkan hasil kerja masing-masing yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam satu album sebagai bukti hasil belajar. Oke, itu dia Smartisan ya. Berikut